dan kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Buah lilin telah padam, membuat ruang semakin suram dan muram. Sesuram Getsemani di malam hari, karena seorang anak manusia sedang bergumul hebat di situ. Bergumul soal hidup dan mati, bergumul tentang berbedanya keinginan dan kenyataan, tentang beratnya harga yang harus dibayar untuk ketaatan dan kesetiaan pada kebenaran. Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam kerendahan hati, sambil menghayati betapa beratnya pergumulan dan penderitaan Yesus demi kasih-Nya pada kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 158 bait yang pertama dan kedua. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini bertema hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman-Nya. Dengan nas pembimbing dari Yeremia 31 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian nas pembimbing pada kebaktian Minggu Prapaskah yang kelima pada pagi hari ini.
sidang jemaat yang terkasih, marilah kita masuk ke litani Prapaskah yang disambut dengan PKJ 196. Yesus yang Maha Kasih, dengan segenap hati kami mensyukuri setiap limpahan rahmat-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Yesus yang Maha Kuasa, dengan hati terbuka kami menerima ajakan-Mu untuk bertobat, melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan, dan juga mengikatkan diri dalam ketaatan. Yesus yang Maha Agung, dengan hati terbuka kami terima bimbingan-Mu agar Roh Kudus yang mengendalikan hidup kami. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah di dalam saat teduh. Ya Yesus, kami mengaku dalam keseharian kami lebih menyukai kebebasan daripada ketaatan. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa, sudah seharusnya Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Namun seringkali kebebasan yang mengendalikan diri kami, bukannya kami yang mengendalikan kebebasan. Hidup kami tidak terpimpin oleh hikmat Roh Kudus, sehingga banyak orang-orang yang terluka karena kami. Ampunilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar Tuhan yang mengendalikan hidup kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 131 dan 1, 2, dan 3.
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan berita anugerah pengampunan. Saya undang semua bangkit berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil, dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 2, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Biarlah berita anugerah pengampunan ini pun bisa kita terima. Syukur. Bapak Ibu, kita kembali memuji Tuhan dengan membaca Mazmur bersama secara bersaut-sautan yang diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 12. Pada setelah Dia berdiri kasihanlah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil di dalam urusanmu. Sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung. Sesungguhnya engkau mengenang akan kebenaran dalam hati. Bersihkanlah aku daripada dosaku yang besar, maka aku menjadi kaya. Biarlah aku mendengarkan gerakanmu dalam sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Kita akan Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan kembali membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31, mulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan 34. Sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk minta pimpinan kuasa Roh Tuhan yang kudus, supaya apa yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan dapat kita pahami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur atas sepekan yang boleh kami lalui, yang boleh kami rasakan dan kami nikmati, bersama dengan berkat-berkat yang Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami, baik berupa kesehatan jasmani maupun rohani, demikian juga berupa materi yang Tuhan percayakan untuk kami nikmati.
Dan pada kesempatan pagi yang indah di hari yang Tuhan kuduskan ini, pada Minggu Prapaskah yang kelima, kami boleh Tuhan himpunkan kembali bersama dengan keluarga dan saudara-saudari kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam rangkaian ibadah yang kami lakukan, jikalau sebentar kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami selaku pengikut Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada Minggu Prapaskah yang kelima diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31, mulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur dalam kondisi apapun kita berada, meskipun masa pandemi belum berlalu dalam kehidupan kita, dan kita tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Minggu Prapaskah yang kelima, tema kita yaitu hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel senantiasa dilakukan Allah dengan taat dan setia. Ya. Meskipun umatnya, yaitu bangsa Israel, seringkali mengalami ketidaktaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Ketika bangsa Israel memerlukan pertolongan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan turut campur tangan. Bahkan ketika mereka ada di tanah Mesir, di mana mereka dijajah dan ditindas, ya. Kemudian Tuhan memimpin mereka melalui Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan tersebut. Dan pada akhirnya dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan mereka sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tetapi bukan berarti semuanya lancar. Oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Tuhan membuat perjalanan mereka yang harusnya mungkin tidak terlalu lama menjadi lama. Ya. Hampir 40 tahun perjalanan bangsa Israel dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Kalau lihat di peta sebenarnya tidak terlalu jauh. Meskipun dengan berjalan kaki paling memerlukan beberapa tahun saja.
tidak perlu harus 40 tahun lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, rupanya karena ketidaktaatan, ya, karena ketidaksetiaan umat Tuhan yang menghambat mereka untuk menerima berkat-berkat Tuhan itu dengan lebih baik lagi. Sehingga melalui kitab Yeremia ini kemudian Tuhan membuat perjanjian kembali. Bukan karena Tuhan yang mengingkari, tetapi Tuhan mau supaya umat merasakan bahwa janji Tuhan dengan nenek moyang mereka juga janji Tuhan dengan mereka. Ya. Bukan hanya sampai kepada nenek moyangnya saja, tapi janji Tuhan kepada mereka juga. Ketika ketidaktaatan melanda kehidupan bangsa Israel, maka hukumannya adalah mereka mengalami penderitaan dan mereka harus dibuang. Ya. Dan di dana pembuangan inilah, melalui kitab Yeremia, Tuhan menjanjikan kembali, ya, bahwa Tuhan akan memberkati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, dan akan memulihkan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang sangat mudah mengumbar janji terhadap sesamanya. Ya, mungkin saya, Bapak Ibu, saudara-saudari pernah melakukan perjanjian atau mengadakan janji bertemu dan sebagainya dengan orang lain, dan kemudian oleh karena satu dan lain hal kita tidak bisa menepatinya. Ya. Apakah kemudian kita mengatakan, aduh maaf, saya lupa, atau aduh maaf, saya tidak menepati janji. Ya. Dan seringkali permohonan maaf itu menjadi hal yang sangat lumrah, ya, sangat biasa. Sedikit-sedikit maaf. Kalau sudah minta maaf ya sudah kan. Ya. Apalagi kalau bilang, aduh maaf lupa. Kalau sudah bilang lupa apa? Gak bisa disalahkan lagi. Ya, itulah keterbatasan manusia. Tapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dan Tuhan tidak akan pernah lupa akan apa yang Dia katakan kepada manusia. Jadi oleh karena itu kita patut bersyukur karena Allah yang kita sembah senantiasa menepati janjinya. Ya, apapun ya yang Allah janjikan kepada kita atau kepada umatnya, Allah akan menepatinya. Ya. Tinggal tergantung ya kapan waktunya, itu pun tergantung waktu dari Tuhan. Tetapi apa yang dijanjikannya iya dan amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang seringkali membuat janji tapi kemudian tidak melaksanakannya, sekarang ini sering disebut apa? PHP. Ya, PHP itu apa? Pemberi harapan palsu gitu ya. Wah, jangan menyenangkan, tapi rupa-rupanya PHP doang gitu kan. Nah, jadi untuk Tuhan tidak ada kalimat PHP ya. Ya, untuk Tuhan tidak ada. Tapi mungkin untuk kita, untuk manusia, seringkali kita melakukan PHP kepada yang lain ya. Tapi kita diingatkan kembali bahwa taat melakukan firman-Nya yang akan membuat hidup kita akan senantiasa diberkati Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dia akan memperhatikan setiap janji-janjinya. Ya. Sama seperti Allah berjanji kepada Abraham. Ya. Meskipun Abraham harus menantinya selama 25 tahun untuk menerima anak yang dijanjikan Tuhan. Bukan Ismail ya tapi Ishak. Ya. Ketika Abraham menerima janji Allah itu, dia harus menantikannya selama 25 tahun untuk mendapatkan keturunan dari Sarah, istrinya. Ya. Tetapi di dalam perjalanan Tuhan tidak melepaskan Abraham. Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan dalam 10 tahun Abraham memiliki kekayaan yang luar biasa oleh karena berkat Tuhan. Ketika Abraham keluar dari tanah Mesir, Abram waktu itu bernamanya belum diganti dengan Abraham. Di dalam perjalanannya Tuhan memberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, dan selama 10 tahun kekayaannya berlimpah luas. Dan kemudian di usia atau di 25 tahun setelah perjanjian Allah itu, Abraham mendapatkan keturunan dari Sarah. Dan kita bisa melihat bahwa janji Tuhan luar biasa, dan menjadi bangsa yang besar dari keturunan Abraham ini bukan cuma dari Ishak, tetapi juga dari Ismail. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga bisa melihat bahwa umat yang hidup di dalam perjanjian dengan Allah
Allah akan senantiasa menuntun umatnya. Ketika Allah berjanji kepada Israel atau bangsa Israel, umat Tuhan yang ada di tanah Mesir, perjanjian dengan nenek moyang Israel ini terus berlanjut, ya, dan terus dialami oleh umat Tuhan sampai sekarang. Sehingga Israel tetap dilindungi oleh Tuhan, meskipun bangsa yang kecil, tapi dilindungi oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena janji Allah ya dan amin dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah dibinasakannya bangsa Israel. Tapi Tuhan akan senantiasa memimpin dan menyertai, bahkan memberkati. Dalam ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya, sudah nenek moyang mereka yang keluar dari tanah Mesir. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Inilah perjanjian Tuhan selanjutnya, bahwa kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan bangsa Israel, umat pilihannya, sampai akhir. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kita adalah Israel baru yang diperbaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi oleh karena itu, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan harus kita tunjukkan. Bukan kemudian kita menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi kesempurnaan untuk melakukan kehendak Tuhan ada di dalam hukum kasih. Ya, karena hukum kasih itu menyempurnakan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Sering saya pada tahun yang lalu berbicara bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati atau bisa merasakan atau bisa mengimani bahwa kerajaan sorga bisa kita miliki di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan yang kedua, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, baik melalui hukum Taurat maupun kitab para nabi, bahkan ketaatan di dalam menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tapi bukan berarti dengan usaha kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tidak ada seorang pun yang dengan kekuatannya sendiri untuk sampai kepada Bapa di sorga. Tidak ada. Kenapa? Karena setiap orang telah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Sedangkan untuk sampai kepada Bapa di sorga, kita harus sempurna. Kalau begitu, siapa yang bisa sampai kepada Bapa di sorga? Kalau kita harus sempurna, tidak ada. Tetapi oleh karena anugerah dan kasih Kristus, ya, maka kita disempurnakan, kita dilayakan. Jadi buat apa kita berbuat baik? Kalau memang Yesus sudah menyempurnakan kita, Yesus sudah mengampuni segala dosa kita. Ketika kita berbuat baik dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ungkapan terima kasih kita atas hadiah, atas anugerah yang telah Yesus berikan kepada kita. Amin. Kita patut bersyukur. Berbeda dengan agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan lain. Tapi bukan berarti kemudian kita menjadi sombong dan takabur. Kita menjadi umat pilihan Tuhan, sama seperti bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kita dipilih Tuhan bukan karena kebenaran kita. Kita dipilih Tuhan karena anugerah. Semata-mata karena anugerah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita patut bersyukur karena kita dipilih untuk menjadi umat pilihannya. Tinggal bagaimana kehidupan kita. Dari hari lepas hari, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan supaya kita selamat, tetapi sebagai ungkapan terima kasih. Karena kita telah diberi anugerah keselamatan. Telah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ya, bahkan dijanjikan kerajaan sorga. Di dalam Injil Matius katakan, jikalau kehidupanmu tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bayangkan,
Kalau kehidupan kita tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bagaimana kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Dia taat dan setia untuk menjalankan ritual-ritual keagamaan mereka, berpuasa, memberi sedekah, ya, beribadah, berdoa, membaca firman, dan sebagainya. Ya. Firman Tuhan katakan, silakan nanti Bapak Ibu cari ya, dalam Injil Matius. Kalau kehidupan keagamamu tidak lebih baik dan tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan saya berkata, tapi firman Tuhan katakan dalam Injil Matius. Silakan cari. Ya. Kita introspeksi diri kita. Apakah kehidupan keagamaan kita lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah ketaatan kita, doa kita, ibadah kita, dan kehidupan kita sehari-hari lebih baik atau lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi? Firman Tuhan katakan kalau tidak, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Luar biasa sekali. Artinya di satu sisi Tuhan selalu mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, tapi di sisi lain Tuhan mengangkat ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dalam hal ketaatan dan kesetiaan. Tetapi yang seringkali dikecam adalah kemunafikan. Bapak Ibu yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam perjanjian yang baru. Kita diperbaharui dari kehidupan kita yang lama yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Tapi ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kalau dalam kehidupan berjemaat kita sudah dibaptis, bahkan sudah disidi. Artinya secara dewasa kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Maka setidak-tidaknya seharusnya kehidupan kita sudah mulai diperbaharui, supaya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi umat pilihan, sehingga umat pilihan mendapatkan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa. Dan sebagai ungkapan syukurnya, ungkapan terima kasihnya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini tentang masalah perjanjian. Kita diingatkan ketika kita berjanji dengan yang lain, lakukanlah apa yang kita ucapkan itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau misalnya kita tidak mampu untuk melakukan itu, jangan berbuat atau melakukan janji, supaya kita tidak berdosa. Ya, atau tidak berhutang, kan begitu ya? Kalau janji adalah hutang katanya gitu ya. Jadi supaya kita tidak berdosa atau melakukan kesalahan dalam hal berjanji, ya janganlah membuat janji kalau kita tidak mampu untuk menepatinya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kalimat atau pemberian gelar PHP itu tidak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Karena Allah yang kita sembah senantiasa menepati janjinya dengan taat dan setia. Maka kita selaku pengikut Kristus, kita juga harus dapat melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hidup dalam perjanjian yang baru berarti bersedia mengalami pertobatan yang sejati, meninggalkan dosa dan hidup baru dengan anugerah Allah. Meskipun di dalam perjalanan hidup kita pasti seringkali melakukan kesalahan. Ya. Baik kesalahan terhadap sesama kita dan mungkin juga terhadap Tuhan. Ya. Kalau terhadap Tuhan kita sebut dengan dosa. Kalau terhadap orang lain disebut dengan kesalahan. Ya. Tetapi pada akhirnya ketika kesalahan atau dosa itu membuat orang lain kecewa, membuat orang lain menderita dan sebagainya, ya bisa mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Jadi oleh karena itu mari ketika kita hidup dalam perjanjian yang baru, yang telah diperbaharui oleh Kristus, ya, tidak lagi dikungkung oleh hukum Taurat dengan segala hukuman-hukumannya, ya, tetapi kita patut bersyukur dengan hukum kasih yang Yesus anugerahkan dan ajarkan kepada kita, ya. Ketika kita mengasihi, maka kita akan dikasihi. Ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberkati. Ya, kenapa firman Tuhan katakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan
dibukakan. Artinya janji Tuhan iya dan amin. Ya. Janji Tuhan iya dan amin. Demikian juga dalam masa pandemik ini. Kita harus yakin dan percaya ada waktunya. Semua ini akan berlalu. Ya. Mulai ketika virus masuk dalam kehidupan dunia ini, kemudian mulai banyak yang menjadi korban dan tertular dan sebagainya. Ada yang sembuh, ada yang harus meninggal. Dan kemudian mulai dengan tahapan, dengan waktu, mulai ada vaksin ya untuk mengatasi virus tersebut. Mulai banyak sekali masyarakat yang mulai divaksin. Ada dari antara Bapak Ibu yang sudah divaksin? Angkat tangan. Ya. Ketika kita sudah divaksin, kita pun tetap harus jaga kesehatan kita. Ya. Kenapa? Vaksin ada yang 2 kali ya. Sekali 2 kali. Dan kemudian bukan berarti setelah kita divaksin kemudian kita kebal. Kemudian kita seenaknya. Tetap menggunakan pola hidup sehat tadi. Ya. Menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun yang bersih. Ya. Tetap harus kita lakukan. Ya, supaya mungkin dengan berkat Tuhan juga melalui tim medis dan sebagainya yang ahli-ahli itu akan memberikan jalan keluar dan solusinya. Ya, semoga virus ini pun ya boleh berlalu dari muka bumi ini. Ya, ada masukan lagi, ada vaksin yang lebih ampuh lagi yang dapat langsung menanggulangi virus corona ini. Ya, tapi kita yakin dan percaya pasti ada waktunya. Asalkan dengan ketaatan, kesetiaan, kita pegang janji Tuhan bahwa umat Tuhan tidak akan dibiarkannya jatuh sampai tergeletak oleh Tuhan. Asalkan umatnya tetap taat dan setia. Sama seperti bangsa Israel yang seringkali mengalami keterpurukan oleh karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Tetapi Tuhan tetap taat dan setia. Tuhan tetap mengasihi karena Tuhan telah memilih mereka. Demikian juga Tuhan telah memilih Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Mari kita imani bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi kita juga harus tetap taat dan setia untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Selaku masyarakat, jalankan kehidupan masyarakat kita dengan baik. Sehingga kita pun bisa menjadi teladan bagi yang lain dan berkat ada dan dapat kita rasakan. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin masih terpapar oleh karena virus corona. Ataupun yang sudah mulai pulih dalam proses pemulihan. Kita dukung dalam doa. Tetapi kita juga tetap harus menjaga diri kita dengan baik. Saya yakin dan percaya ketika kita bisa hidup bertanggung jawab terhadap diri kita. Sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama dan kasih kita terhadap diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau diri kita tidak kita kasihi? Ya. Orang yang bisa mengasihi orang lain ketika dia bisa mengasihi dirinya dengan lebih baik. Firman Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang semua bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat untuk ungkapkan iman pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Pokok doa yang sudah kita dengarkan, kita dukung dalam doa supaya setiap program maupun setiap rencana yang
kita lakukan, khususnya dalam kehidupan persekutuan di GKP Jemaat Ciwidey ini, boleh senantiasa Tuhan berkati. Dan jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan juga yang akan turut campur tangan di dalamnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa Allah senantiasa menepati setiap janji-janjinya kepada setiap umat dan kepada umat pilihannya. Kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa menepati janji di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ajarkan kepada kami juga untuk kami boleh menepati janji kepada Tuhan maupun kepada sesama di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini juga ya Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang kelima, kami boleh mengucap syukur atas hidup dalam perjanjian yang baru, untuk kami dapat mentaati dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kehidupan persekutuan umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Ciwidey. Tuhan senantiasa memberkati, mulai dari para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta jemaat, vikaris, para penatua, pengurus komisi-komisi, bahkan anggota jemaat yang terlibat di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkatinya. Demikian juga seluruh anggota jemaat, mulai dari yang masih balita sampai yang lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam segala kondisi apapun mereka berada. Dengan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh senantiasa mereka rasakan secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami juga berdoa untuk putra-putri kami di dalam masa pertumbuhan mereka, maupun di dalam pendidikan mereka. Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan kepandaian, baik belajar secara online maupun secara langsung. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka, bahkan memberikan hikmat, akal budi, dan kepandaian, sehingga studi mereka boleh berhasil dengan campur dan berkat tangan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari. Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha mereka, bisnis mereka, dagang mereka, maupun pekerjaan yang mereka lakukan. Kami yakin dan percaya dengan berkat-berkat Tuhan, mereka boleh senantiasa mengucap syukur dalam kondisi apapun mereka berada, khususnya dalam masa pandemik ini. Kami yakin dan percaya yang seringkali berdampak terhadap perekonomian keluarga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami sekalian. Kami juga berdoa untuk yang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati supaya jodoh yang Tuhan berikan menjadi jodoh yang seiman, taat akan Tuhan, dan pada kedepannya menjadi keluarga yang harmonis dan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan jamah, berikan kekuatan pemulihan dan kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Roni, Bapak Yusuf, Saudari Apriati, Bapak Libresian, Saudara Mardiansah. Demikian juga untuk Pak Agus, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari kami yang lain yang tidak dapat hamba-Mu sebut satu persatu, baik dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk Bapak Surdiman Siagian, Saudara Dimas Cahya Nugroho, untuk Bapak Jennifer Sidabariba, untuk Saudari Rolenta Boru Nainggolan, untuk Ibu Maria Mariana Utama, bahkan untuk Bapak Ibu saudara-saudari kami yang lain yang tidak dapat hamba-Mu sebut satu persatu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, panjang umur, dan limpah berkat, sehingga dengan bertambah usia, bertambah juga takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah, baik ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan sekaligus perjamuan kudus di dalamnya. Demikian juga untuk Paskah. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mempersiapkan seluruh umat Tuhan untuk merayakan hari-hari besar tersebut, khususnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib melalui kebaktian Jumat Agung yang di dalamnya kami lakukan perjamuan kudus. Tuhan juga memperlengkapi para lansia
yang akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus nanti, supaya para lansia boleh senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan boleh mengikuti perjamuan kudus secara khusus untuk para lansia. Kami yakin dan percaya sukacita menyambut Paskah di tahun 2021 meskipun dalam masa pandemik ini, kami yakin dan percaya damai sejahtera boleh senantiasa kami alami dan kami rasakan. Kami juga berdoa untuk program-program pelayanan yang akan dilakukan oleh komisi-komisi maupun para penatua untuk menyusun program pelayanan 1 tahun ke depan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Demikian juga evaluasi pelayanan selama 1 tahun yang telah dijalani, Tuhan juga memberkati. Sehingga para pelayan Tuhan, baik melalui komisi-komisi maupun para penatua melalui kemajelisan, Tuhan senantiasa memberkatinya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, bahkan kondisi bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur untuk BP Klasis yang ada di Priangan maupun BP Klasis yang ada di tingkat sinodal. Kami yakin dan percaya untuk para pengurus yang baru, Tuhan juga senantiasa memberkati. Berkati juga majelis sinode di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka untuk hadirnya Gereja Kristen Pasundan di Tanah Jawa bagian Barat, DKI Jakarta dan Banten. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kehadiran kami di Jawa bagian Barat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama menjalani Minggu Prapaskah kelima ini dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yaitu hidup dalam perjanjian yang baru, taat melakukan firman-Nya, supaya kita senantiasa diberkati Tuhan.
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai.